sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, dan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, rencanakan hal sia-sia? Raja-raja dunia bersiap, dan pembesar bermufakatlah, dan bersama melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Putuskan belenggu mereka, buanglah tali dari kita. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya bersemayam dalam sorga, tertawa mengolok mereka dalam amarahnya yang dahsyat. Dalam murkanya ia berkata, akulah yang melantik raja di Sion gunungku yang kudus, yang
Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Warta lisan kebaktian online Minggu 13 September 2020. Pelayan kebaktian. Kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono dari GKI 25. Majelis Jemaat dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Persekutuan dewasa. Segenap jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti persekutuan dewasa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pada pukul 18 WIB melalui Zoom dengan tema merawat kehangatan keluarga di era digital yang akan dipimpin oleh Pendeta Adi Neto dari GKI Kedoya. Demikianlah warta lisan pada hari ini dan kita bersatu sejenak. Umat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita sedang bersama melakukan ibadah secara online. Kita melaksanakan ibadah ini karena kita semua rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang telah mengundang kita untuk beribadah di hadapan-Nya. Dan saat ini mari kita mengawali ibadah dengan kita bersama-sama memuji namanya dari PKJ nomor 23. Marilah memuji.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan dulu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mesti tetap bersyukur dalam segala situasi dan keadaan yang ada, terutama di tengah pandemi yang masih terus melanda. Kita boleh bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan meskipun melalui media online atau dalam jaringan. Tapi biarlah tidak mengurangi rasa dan makna kita untuk datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan merasakan perjumpaan dengan Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa dan tentunya firman Tuhan yang kita akan bersama hari ini renungkan dalam rangkaian bulan keluarga ini dengan tema keluarga bersehati. Dengan tema ini Bapak Saudara kita diajak untuk senantiasa menyadari keberadaan kita satu sama lain yang memang berbeda karakter belakang, karakteristik dan tentunya pengalaman masa lalu yang akan berdampak kepada relasi kita. Ketika kita tidak bisa saling menyadari, saling memahami satu sama lain, seringkali dalam kehidupan kita bersama menjadikan sebuah hubungan tidak harmonis, bahkan bisa saling menyakiti. Oleh sebab itu hari ini kita akan diajak kembali menyadari keberadaan kita. Biar firman Tuhan dari Roma 12 ayat 16 boleh mendasari kebaktian kita pada hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, kita senantiasa menyadari akan setiap keberadaan diri kita yang mestinya justru harus saling melengkapi satu sama lain, yang pada kenyataannya kita lebih sering saling melukai dan menyakiti. Untuk itu kita akan siapkan hati untuk melihat dalam keberadaan diri kita, untuk mengakui segala keberdosaan kita. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita menaikkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan penuh kepada kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu selalu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengakui segala kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata-kata kami atau dengan perbuatan kami. Kami juga sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin atau lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Ada berita anugerah bagi kita yang sungguh dan mau mengakui dan mau bertobat dari dosa-dosa kita. Berita anugerah pada hari ini akan dibacakan dari firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita dari anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan bersama-sama.
Mari sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah ini, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami menyadari akan keberadaan diri kami yang penuh dengan keterbatasan, namun juga penuh dengan segala kemauan, keinginan yang seringkali bukan hanya memaksa kepada orang-orang di sekitar kami, tapi seringkali kami juga memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kami, sehingga seringkali membuat kami juga mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terutama ketika banyak sekali tekanan hidup, ego kami seringkali paling menonjol untuk senantiasa menjadi yang nomor satu, menjadi yang harus menang, menjadi yang harus diikuti. Pada saat ini Tuhan, kami menyediakan hati untuk kembali disapa, dibentuk oleh firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan membimbing, menolong, memampukan kami, bukan hanya untuk mengerti, memahami ya Tuhan, tetapi kami mohon juga dimampukan untuk mengubah mindset kami, sehingga ke depan kami juga dimampukan untuk semakin menjadi lebih baik seturut dengan firman. Bersatulah Tuhan, kami siap menerimanya, dan berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari bacaan Injil. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anak. Yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Yang menyuruh pula hamba-hamba lainnya pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh itu dan membakar kota mereka. Setelah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sekali lagi saya mengajak kita untuk bersyukur dan boleh lebih berbahagia karena pada hari ini kita bisa beribadah bersama, secara khusus Bapak Ibu warga GKI Kosambi Baru akhirnya bisa mengadakan ataupun menyelenggarakan kebaktian online sendiri dengan harapan bisa lebih merasakan kebersamaan, kesatuan hati bagi saudara di bulan keluarga ini. Nah, tema yang dipilih menurut saya sangat relevan untuk pergumulan kita yang hidup di era pandemi, keluarga bersehati. Jadi kalau boleh saya lengkapi, tema kita hari ini menjadi keluarga sehati di era pandemi. Nah, saudara, kita semua tentu merasakan kurang lebih 5-6 bulan hidup di masa pandemi, sebuah keadaan yang di luar yang kita harapkan, di luar yang kita inginkan, tapi mau tidak mau kita harus hidup di dalamnya. Sehingga banyak orang yang tidak siap mengalami penolakan, mengalami berontakan, sehingga memunculkan sebuah fakta kehidupan yang sangat tidak menyenangkan, bahkan tidak nyaman. Seorang pakar psikolog anak dan keluarga yang bernama Anna Surti Aryani mengatakan, dengan adanya pandemi ini satu saja anggota keluarga sakit akan berpengaruh pada seluruh keluarga. Dampaknya bisa menjadi stres. Nah, stres ini bisa bermuara ke amarah kepada pasangan, amarah kepada anak, dan kalau situasi itu tidak bisa disikapi dengan baik, ketidaknyamanan itu memicu ketegangan dan akhirnya keluarga itu bisa terjadi konflik yang bisa saling melukai dan saling menyakiti, bahkan bisa menimbulkan persoalan yang berat di kemudian hari. Aryani mengatakan ini dalam wawancaranya di radio RPFM 107,5 News. Jadi saudara, inilah realita yang saya pikir Bapak Saudara juga mengalami. Kita semua merasakan itu. Saya juga sangat-sangat mengalami situasi itu. Tetapi Ana juga mengatakan Bapak Saudara bahwa selain karena ketegangan itu muncul juga karena kesibukan aktivitas sehari-hari itu juga setiap hari kita ketemu dengan istri, dengan anak yang biasanya pada kerja di kantor, yang biasanya pada sekolah, tapi ini kita hampir 24 jam sehari, bahkan 7 hari seminggu dan seterusnya, sehingga kejenuhan dan rawan gesekan, rawan terjadinya konflik yang banyak sekali memicu pertikaian antar anggota keluarga. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita mau menghayati, mencermati, Anda juga mengatakan bahwa pandemi virus corona ini sebuah momentum yang baik kalau kita bisa memaknainya dengan tepat. Anda mengatakan bahwa ini merupakan momen krusial bagi sebuah keluarga agar bisa mengatasi dinamika dan permasalahan yang selama ini muncul karena kesibukan masing-masing. Anda mengatakan bahwa sebenarnya masa pandemi adalah kesempatan untuk kita mengingat bahwa ada sesuatu yang penting untuk diperhatikan, yaitu bagaimana kita mengenal satu sama lain anggota keluarga dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih tulus, dan dengan lebih penuh penghayatan. Nah, bagi saudara, selain memang memberikan dampak tapi negatif, maksud saya, tapi sebenarnya ada dampak positif kalau kita bisa memaknainya dengan tepat. Apalagi kita sebagai gereja, keluarga Allah, mestinya di tengah situasi pandemi sekarang ini, kita sebagai gereja memiliki sebuah kesaksian nyata bagaimana keluarga-keluarga Allah dalam gereja itu bisa mencerminkan firman Allah yang nyata dalam menghadapi pandemi. Gereja harus memberi warna supaya keberadaan keluarga Allah bisa menjadi pengharapan di tengah pusaran situasi pandemi yang seringkali menimbulkan tekanan dan duka. Tema keluarga bersehati di era pandemi mengajak kita untuk menyadari dan menghidupi
firman Tuhan dengan penuh syukur. Hari ini mengingatkan kepada kita untuk menghargai anugerah Allah dan membangun relasi yang saling menghormati, menghargai, dan saling melengkapi untuk mewujudkan rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca sekilas perikop perumpamaan perjamuan kali ini, rasanya sulit menemukan relevansinya untuk keluarga. Tapi puji Tuhan, saya mendapatkan sebuah pesan penting yang bisa kita pegang dan kita harus hidup bersama sebagai keluarga Tuhan. Saudara, perumpamaan perjamuan kawin pada dasarnya menegaskan kembali tentang kedaulatan Allah yang harus ditaati oleh manusia tanpa memandang bulu siapa mereka, latar belakangnya, keberadaannya. Keselamatan adalah anugerah semata. Tetapi sikap merasa diri tidak butuh anugerah dan merasa diri cukup baik dan mampu menolong diri sendiri, itu pada hakikatnya melecehkan Allah. Dan Yesus melalui perumpamaan ini mengatakan bahwa orang-orang melecehkan Allah, mereka akan disingkirkan. Nah, saudara, perjamuan kawin adalah sebuah acara, sebuah prosesi yang melibatkan semua unsur keluarga. Kalau kita menghadiri dulu ya sebelum pandemi, menghadiri kondangan pesta itu biasanya kan, kalau apalagi itu undangannya spesial, kita dekat, biasanya diundang dihadiri dengan seluruh keluarga. Dan orang Padang bilang rancak bana ya, kalau bisa keluarga kita semua bisa datang. Tapi bertahan dulu ya, di pandemi nggak boleh, apalagi anak-anak nih belum boleh kita datang ke pesta-pesta. Tapi poin yang ingin saya ajak kita perhatikan di saudara, di momen pesta itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bukan hanya makan-makan enak, tetapi ada sebuah kebersamaan, kesehatian untuk kita terlibat dalam sebuah ungkapan sukacita, kegembiraan dalam pesta yang diselenggarakan oleh Tuhan rumah. Yesus memberikan gambaran kerajaan Allah seperti raja yang mengadakan pesta untuk anaknya. Bayangkan raja ya, seorang raja yang kaya pasti pestanya mewah, makanannya enak, undangannya pasti yang diundang top-top gitu, yang pejabat-pejabat dan sebagainya. Tapi ironisnya bagi saudara, ketika undangan sudah disebar, ternyata yang diundang pada tidak datang. Kalau kita cermati lagi di ayat-ayat awal tadi, mereka pada tidak datang karena sibuk masing-masing dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dan bahkan ada yang lebih ironis ketika para undangan itu didatengin suruh datang, menyuruh hambanya bahkan ada yang dibunuh karena merasa terganggu. Ngapain sih? Aku nggak mau datang kok, masa musuh hamba suruh datang. Hambanya dibunuh. Ini sebuah tindakan yang sangat ekstrim, yang tidak mau dibuka demi sebuah undangan kebersamaan, sebuah kemewahan yang spesial yang disediakan bagi para tamu. Dan akhirnya justru sang raja ini marah dan para tamu undangannya membunuh hamba-hambanya itu akhirnya disingkirkan. Baik saudara, akhirnya sang raja memutuskan untuk pesta yang sudah tersedia itu diberikan kepada siapapun yang ada di jalan yang tertemui, untuk mereka boleh hadir dalam perjamuan istimewa itu. Menariknya bagi saudara, keterbukaan ataupun kemurahan hati sang raja yang mengundang semua orang yang dijumpai di jalan untuk hadir dalam pesta itu, ada satu yang diperhatikan dari setiap orang yang mau datang di perjamuan itu. Sang raja tertuju pada salah satu orang yang dia datang, dia hadir, tetapi tidak menggunakan pakaian pesta. Saudara, kalau kita di desa sekarang biasanya itu ada dress code yang diberlakukan untuk sebuah acara. Pada masa itu orang yang datang ke perjamuan kawinan itu memang biasanya memakai atribut yang memang khusus berlaku dipakai untuk dalam perjamuan. Ini ada satu orang datang nggak pakai atribut aksesoris atau dress code yang ditetapkan oleh pada masa itu berlaku. Dan paling menjengkelkan ketika dia ditanya, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Dia cuma diam aja, cuek bebek, Dia merasa saya nggak harus pakai pakaian pesta seperti diundang tuh. Artinya dia datang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
tidak memenuhi kehendak dari Sang Tuhan yang semestinya mengikuti. Kalau Israel sekarang ya harus protokoler. Dan ternyata orang yang keras kepala, dalam tanda kutip ini gambaran orang yang angkuh sebenarnya, akhirnya juga ditangkap dan disingkirkan. Tapi saudara, sebenarnya perumpamaan ini mau berbicara apa sih? Sang raja kelihatannya sadis dan bengis ya. Tapi ini sebuah realita gambaran kerajaan Allah, saudara. Ingat ya, gambaran kerajaan Allah adalah gambaran bagaimana karya dan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Allah sudah mengutus putranya Yesus ke dalam dunia untuk memberitakan bahwa Allah mengasihi dunia dan barang siapa yang percaya kepadanya dia akan beroleh hidup yang kekal. Perjanjian Lama menegaskan bahwa kejadian keselamatan itu sejak pertama diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa spesial istimewa, umat pilihan Allah. Jadi gambaran tadi undang-undang istimewa yang kamu datang itu sebenarnya awalnya memberikan sebuah sindiran kepada orang-orang yang tidak mau menerima panggilan Allah, yang akhirnya memang mereka disingkirkan. Yang kedua, Bapak Saudara, siapa orang-orang di jalan yang ditemui? Karena berita keselamatan Injil Kerajaan Allah yang diberikan kepada umat Yahudi yang istimewa juga tidak mau menerima itu, akhirnya berita keselamatan diberikan kepada setiap orang yang ditemui. Artinya berita keselamatan dalam Kristus Yesus itu semua terbuka untuk siapapun yang mau hadir dalam perjamuan perayaan keselamatan agung dalam Kristus Yesus. Tetapi harus dengan protokoler. Jadi kalau ada orang yang datang ke dalam perjamuan menerima karya penyelamat Kristus tetapi hidup semaunya sendiri, bahkan dengan keangkuhan, dengan gambaran tadi orang yang sudah ditegur juga dia tidak mau bergeming begitu, maka akan ada seleksi. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah hal yang mendasar yang penting untuk kita pahami sebagai orang-orang percaya saat ini, bahwa kita mungkin percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi pengikutnya. Kemana-mana mungkin pakai atribut saleh, lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu rohani. Tetapi benarkah hatinya sudah mencerminkan apa yang menjadi kehendak Allah? Oleh sebab itu perlu kita sadari, kita ingat saudara, dibutuhkan sebuah kesungguhan dan ketulusan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah ketika kita menyatakan diri menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kalau kita perhatikan situasi keadaan yang membuat orang-orang tidak peduli, tidak mengikuti kehendak Allah dalam perjamuan ini, maka fakta itu juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Jadi poin penting yang kita perhatikan dalam firman Tuhan hari ini, saya ingin tegaskan dulu. Yang pertama, saudara, bahwa panggilan untuk masuk dalam karya keselamatan Allah itu adalah anugerah yang harus ditanggapi dengan iman dan sikap hati yang benar. Yang kedua, menghargai dan menghormati anugerah itu dengan cara mempersiapkan hati dan diri kita dengan tepat, yaitu dengan membangun relasi yang saling menghargai dan melengkapi untuk hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Jadi kalau kita hidup sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, keluarga Kristen, bukan hanya sekedar yang penting sudah beribadah. Nanti sikap hatinya, apalagi di era ibadah online sekarang, ibadah di rumah, bangunnya mepet-mepet aja, nggak perlu mandi, yang penting cuci muka. Kalau kamu sedikit, bagaimana nanti kalau dengan sebelahnya mesti muka? Artinya dibutuhkan sebuah sikap hati yang tepat ketika kita ini mengikut Tuhan, apalagi melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya keberadaan kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan rencana kehendak Allah terjadi dalam kehidupan diri kita dan keluarga. Bagaimana kita mau berkarya di luar sana kalau dalam keluarganya aja nggak sehati? Ibadahnya memang dulu nggak usah mandi nggak apa-apa. Bahkan ada yang nggak usah bisa dibayangkan ya kalau ibadah meskipun online dalam satu ruangan begitu, meskipun ada jaga, mungkin di keluarga biasanya sih nggak pakai masker dan sebagainya. Ada yang nggak mandi, mungkin baunya bisa mengganggu kenyamanan dalam ibadah. Di rumah aja nggak kompak, nggak solid memberi yang terbaik, dan nggak ada bagaimana kita mau melayani di luar sana. Nah itu seringkali menjadi pengingat bagi kita, saudara. Ada kisah menarik bagi saudara yang saya temukan dalam Kompas edisi 9 Agustus. Dikisahkan
Ada seorang yang memiliki sahabat. Naomi memberi sahabat namanya Vika. Karena era pandemi, sekolah harus dari rumah, mereka juga harus mengikuti pelajaran dari rumah, tetapi seringkali banyak tugas-tugas. Naomi ini seringkali berdiskusi dengan Vika. Nah, singkat cerita, dalam diskusi itu ternyata Vika nggak bisa lama-lama untuk bantu berdiskusi mengerjakan tugas dengan Naomi. Kenapa? Karena Vika harus membantu orang tuanya berjualan mangut. Ini sebuah masakan khas dari Jogja, saudara. Jadi Vika karena orang tuanya terkena pandemi, terdampak pandemi, bapaknya di PHK, akhirnya mereka banting setir menjual makanan. Jadi mangut lele itu menjadi makanan yang diolah oleh keluarga Vika, dijual sehari-hari untuk mencukupi kebutuhannya. Singkat cerita, Naomi merasa tergerak untuk mendukung, membantu Vika yang harus mencoba membantu keluarganya mencukupi. Akhirnya Naomi berkata kepada mamanya, "Ma, hari ini boleh nggak kita beli mangut lelenya keluarganya Vika?" Mamanya langsung merespon, "Kamu nggak menghargai mama sudah masak capek-capek. Kamu mau makan masakan di luar." Kemudian Naomi merajuk, "Ma, saya pakai uang cadangan saya sendiri boleh nggak?" Terus mamanya akhirnya bertanya, "Kenapa kamu sampai segitunya memakai uang tabunganmu?" "Ya kan mama sudah masak, sudah keluar biaya, tapi saya ingin mencicipi membeli masakan keluarga Vika." Akhirnya disetujui oleh mamanya Naomi. Singkat cerita, makanan sudah sampai di rumah, lalu dicicipi juga oleh mamanya Naomi. Dan ternyata enak makanan itu. Sebelum dimakan, mama Naomi memfoto masakan lele mangut itu, dan setelah difoto mereka berdoa, mereka makan, dan tidak berselang lama Naomi kaget. Ternyata mamanya Naomi memasang foto masakan tadi di medsosnya mamanya Naomi, dan akhirnya makanan keluarga Vika menjadi viral dan bisa meningkatkan omset penjualan Vika. Baik saudara, kisah ini sangat menginspirasi sekali bagi saya, dan saya ingin bagikan karena ini sesuatu yang real, konkret. Realita di tengah pandemi melanda setiap keluarga. Tapi bagi mereka yang memiliki kepekaan dan kepedulian, ternyata bisa menjadi kesempatan untuk saling memberkati, saling menguatkan, saling menopang. Tetapi dibutuhkan sebuah kerelaan untuk bisa memahami satu sama lain. Bayangkan tadi kalau ibunya tadi marah-marah maksa, "Ngapain mama sudah masak, kamu gak menghargai masakan saya?" Tidak. Naomi memiliki sebuah kerinduan yang ketika dikomunikasikan dengan baik akhirnya bahkan menjadi sebuah kolaborasi. Inilah bersehati di era pandemi yang bisa memberkati. Saudara, hal ini bisa menjadi sebuah kesaksian nyata bagaimana kita sebagai keluarga Kristen menghayati keberadaan anugerah Allah bukan hanya semata-mata sebagai sebuah atribut atau sebagai sebuah tiket yang disimpan di almari, tetapi sebuah realita bagaimana iman di dalam Kristus, anugerah keselamatan itu harus dihidupi, bahkan diperlakukan dalam keseharian kita di tengah kesulitan fenomena kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Hari ini Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk menghargai anugerah keselamatan dalam karya Allah itu, untuk bersama-sama saling menghargai di dalam keluarga. Karena dalam saling menghargai itu kita akan bisa menerima atau berbeda, bukan hanya kemauan keegoan masing-masing. Coba dikomunikasikan. Tadi kalau Naomi tidak menyampaikan kepada mamanya dengan baik bagaimana dia ingin menolong Vika agar omsetnya bisa meningkat, maka tidak akan terjadi sebuah kolaborasi yang begitu indah. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di momen bulan keluarga ini keberseharian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan akan menjadi sebuah kekuatan, bukan hanya untuk kita bisa
saling menerima satu sama lain, tetapi lebih daripada itu, mari kita mewujudkan anugerah Allah itu untuk kita juga berbagi berkah di dalam kehidupan dunia sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan. Ketika kita memiliki kepekaan seperti Naomi tadi, maka itu akan terkenang di hadapan Tuhan. Maka anugerah Allah, keselamatan Allah itu juga terus akan diberitakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Di dalam rumahku tenang-tenanglah, tenang-tenanglah, tenang-tenanglah. Di dalam rumahku tenang-tenanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy happy home, senang-senanglah. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Basuki yang berbunyi: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersehati untuk membawa syafaat kita pada hari ini, dan kita mengakhirinya nanti dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa hidup dan kehidupan kami, terutama di tengah pandemi yang masih terus terjadi. Tuhan, banyak orang yang hidup dalam ancaman, tekanan, ketegangan. Namun kami percaya Allah senantiasa hadir, menyatakan kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Terlebih melalui firman Tuhan, kami diingatkan bahwa anugerah keselamatan yang menjadi jaminan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya terbuka bagi setiap orang yang rindu untuk menerimanya, menyambutnya dengan sikap hati yang tepat. Bukan hanya mensyukuri, tetapi menghidupi anugerah itu dalam keseharian mereka. Ajarlah kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk senantiasa meletakkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kami, sehingga itu kami terus bisa berupaya bersama-sama membangun relasi yang berdasarkan kasih, yang saling menghargai, saling melengkapi, yang saling menopang, saling menguatkan satu sama lain.
Dibutuhkan kerendahan hati ya Allah untuk bukan hanya bisa menerima keterbatasan kekurangan satu sama lain, tetapi juga mengakui keterbatasan dan keberadaan diri kami yang sebenarnya juga memiliki kekurangan. Sehingga Tuhan, kami sebagai keluarga-keluarga dimampukan kesehatian untuk juga bersehati menyatakan karya Allah dalam kehidupan kami dimanapun kami Tuhan tempatkan. Dengan segala keberadaan kami rindu terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya kasih Allah. Terima kasih untuk terselenggaranya ibadah hari ini Tuhan, untuk mereka yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, untuk segala perlengkapan yang Tuhan berkati sehingga terwujud terlaksana ibadah pada hari ini. Engkau terus yang akan menyempurnakan karya pelayanan kami Tuhan, sehingga boleh benar-benar memberkati umat-Mu, sehingga mereka benar-benar merasakan kehadiran dan perjumpaan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga umat-Mu diperolehkan kekuatan keteguhan hati untuk melanjutkan karya kehidupannya di tengah pandemi ini. Berkati anak-anak kami Tuhan yang masih di bangku sekolah, yang harus mengikuti pelajaran secara online ataupun dalam jaringan. Ya Tuhan, berikan kesehatan, perlindungan, stamina yang prima, dan juga ketangguhan untuk sabar menjalani setiap proses yang bukan hanya dialami juga anak-anak, tetapi kami semua orang-orang dewasa, bahkan orang tua yang juga harus berjuang memikirkan kecukupan kebutuhan ekonomi, di mana usaha dan pekerjaan yang juga terdampak sehingga terjadi penurunan penghasilan, bahkan banyak orang yang mengalami PHK atau usaha bangkrut. Kami terus memohon kasih karunia Allah dinyatakan untuk membuat mereka teguh dan kokoh untuk menapaki hari-hari berikutnya. Menganugerahkan rahmat, cinta dan kekuatan Tuhan, terutama untuk mereka orang-orang yang lansia yang juga sakit. Biar dalam perjuangan mereka tetap melihat kehadiran dan karya pertolongan Tuhan, terutama melalui perhatian kasih sayang keluarga yang merawat, pertolongan para medis, dan dukungan moral, dukungan spiritual dalam doa, sapaan, dan juga penyemangat. Saudara kami ini boleh terus merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Kosambi Baru, dalam majelis Tuhan berkati dengan seluruh aktivis, menggunakan segala potensi yang ada untuk terus bersinergi untuk mewujudkan karya pelayanan yang menjangkau umat, yang menguatkan umat, sehingga gereja ini Tuhan tetap berkarya, tetap berkiprah di tengah segala keterbatasan yang ada. Bahkan mereka bisa bersehati untuk terus menyatakan karya pekerjaan Allah dalam gereja GKI Kosambi Baru. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan dalam setiap upaya-upaya pemerintah untuk menangani badai ekonomi karena dampak virus corona ini. Tuhan berkati setiap kebijakan-kebijakan dan juga keputusan-keputusan pemerintah untuk juga menanggulangi penyebaran virus corona. Biar semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan, ketentraman, kenyamanan, dan akhirnya menimbulkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa ini, juga bagi bangsa-bangsa di dunia yang juga merasakan hal yang sama karena terdampak virus corona. Tuhan, kami senantiasa memohonkan rahmat Tuhan, sehingga Tuhan tetap hadir untuk orang-orang yang terkena dampaknya. Biarlah orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pakai, benar-benar memampukan mereka tetap yakin di dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan bumi ini, Tuhan tidak meninggalkan dunia ini. Karya kasih Allah tetap dinyatakan, anugerah Allah tetap melimpah. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Dalam nama yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Mari kita membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan
yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA atas nama GKI Kosambi Baru dengan nomor rekening 593030104 atau persembahan dapat juga dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau telah memberkati kami Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami berterima kasih atas berkat Tuhan yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Dan kiranya kami anak-anak-Mu saat ini hendak menyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau layakkan dan kuduskan persembahan ini, dan kiranya Engkau juga memberikan hikmat pada segenap badan majelis dan juga komisi supaya dapat mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk digunakan dalam badan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kiranya ajarkan kami juga Tuhan untuk tidak hanya rela untuk memberikan persembahan berupa materi, melainkan juga terlebih lagi untuk mempersembahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan untuk Kau bentuk dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami bawa persembahan ini. Amin. Saudara-saudaraku, selamat terus berjuang agar dalam kehidupan keluarga masing-masing kita terus mengalami adanya kesehatian, adanya sukacita, dan adanya damai sejahtera Allah di dalamnya.
kasih Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.